Ini Aqabah yang kedua. Aqabatus tsaniyah, Aqabah yang kedua. Bisanati salisah, di tahun yang ketiga. Bisanati salisah ta'asyrata, di tahun yang ke-13. Minan nubuwati, dari kenabian. Wafada 'ala Rasul salasatun wa sab'una rajulan. Datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam salasatun wa sab'una rajulan, 73 orang. Wa imra'atani, dan 2 orang. Berarti totalnya berapa? Totalnya 75. Min Arabil Madinah, dari orang Arab Madinah. Fabaya'ur Rasul 'inda al-Aqabati tsaniyah, fabaya'u, maka berbaiat mereka semua ar-Rasul kepada Nabi Muhammad SAW indal Aqabati tsaniyati, di Aqabah yang kedua. Kita tahu bahwa setelah orang-orang kafir, setelah orang-orang Quraisy banyak menolak dakwah Nabi Muhammad SAW, Rasulullah memanfaatkan setiap kesempatan untuk berdakwah. Didatangi oleh Nabi Muhammad SAW pasar-pasar, didatangi oleh Nabi Muhammad SAW kafilah-kafilah yang datang ke kota Makkah. Kita tahu ketika Rasulullah berdakwah, pertentangan orang Makkah sedemikian hebat. Begitu juga ketika Rasulullah berhijrah ke Taif selama sebulan, penolakan juga yang luar biasa. Walhasil tidak pacaran Nabi Muhammad SAW. Tidak kehilangan akal Nabi Muhammad SAW. Setiap kafilah yang datang, termasuk kafilah-kafilah haji yang datang dari Yasrib saat itu, yang datang dari Madinah. Maka terjadilah bai'at Aqabah yang pertama. Kemudian datang lagi di tahun selanjutnya, tahun ke-13, jamaah haji dari Madinah. Berarti jamaah haji ini sudah, yang lain perhatian di sini. Apa bayatnya mereka? Ala ayya'budullaha. Bayat yang pertama atas bahwa mereka berbaiat untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Wala yusyriku bihi syai'an, dan tidak menyekutukan bihi terhadap Allah syai'an, akan sesuatu. Wa alla yamna'u, adalah wa alla yamna'u, dan berbaiat, baiat itu janji, untuk tidak mencegah ar-rasul, akan Rasul, idza hajaro, apabila berhijrah ilaihim, kepada mereka. Jadi sebetulnya hijrahnya Nabi Muhammad SAW itu bukan tanpa perencanaan, bukan tiba-tiba saja. Karena kita tahu di baiat yang kedua ini sudah ada perjanjian, kalau saya hijrah ke Madinah, maka jangan kalian menolak atau melarang sebagaimana menolaknya orang-orang Taif, ya. Orang Taif menolak. Berarti wacana hijrah ini sudah ada. Wacana hijrah itu bukan tiba-tiba disuruh hijrah begitu saja. Sudah ada sejak Aqabah yang kedua ini. Sudah ada wacana untuk Rasulullah berhijrah ke Madinah. Bersama siapa Nabi Muhammad SAW? Ketika terjadi baiat ini ada yang menanya. Rasulullah ditemani oleh pamannya Nabi. Pamannya Nabi Muhammad SAW yaitu Abbas bin Abdul Muttalib. Yang Abbas bin Abdul Muttalib itu saat Aqabah yang kedua ini belum masuk Islam. Gimana sayangnya paman-paman Nabi Muhammad SAW, walaupun belum beriman kepada Allah, belum beriman kepada Nabi Muhammad SAW, tetapi sayang banget kepada Nabi Muhammad SAW. Takut terjadi sesuatu terhadap Nabi Muhammad SAW, Abbas bin Abdul Muttalib nemenin Rasulullah SAW
di baiat Aqabah yang kedua ini. Takut terjadi apa? Bahkan nanti di perang Badar, Abbas bin Abdul Muthalib ini masih berperang melawan Nabi Muhammad SAW. Masih berperang melawan umat Islam. Bahkan sempat jadi tawanan. Abbas bin Abdul Muthalib ketika Rasulullah sudah hijrah, sudah ada di Madinah, perang Badar, Rasul berperang melawan Abbas bin Abdul Muthalib sampai jadi tawanan. Tapi pun begitu, terhadap keselamatan Nabi Muhammad SAW sangat peduli. Sangat peduli Abbas bin Abdul Muthalib. Ini dikisahkan dalam kitab sirah, nanti akan ketemu. Ketika sudah ada di Madinah, sudah jadi tawanan, orang Ansor ini mau bunuh Abbas bin Abdul Muthalib, tawanan. Tapi kemudian dilepaskan atas permintaannya Umar bin Khattab. Kata Umar bin Khattab, Rasulullah sangat mencintai, menyayangi Abbas bin Abdul Muthalib, menginginkan Abbas bin Abdul Muthalib dibebaskan. Akhirnya Abbas bin Abdul Muthalib dibebaskan. Kecintaan para sahabat itu bukan hanya terhadap Nabi Muhammad SAW, tapi juga terhadap keluarganya Nabi Muhammad SAW. Ini apa? Baiat yang kedua. Tsumma akhraju 12 naqiban minhum. Kemudian Rasulullah membagi kelompok 12 naqiban, 12 kelompok minhum dari mereka. Faqala lahumur Rasul. Kemudian bersabda lahum bagi mereka Rasul oleh Nabi Muhammad SAW, antum wukala'u ala qaumikum bima fihi. Antum, kalian semua yang 12 ini dipilih oleh Nabi Muhammad SAW 12 orang. Di antara 2 perempuan tadi, 2 perempuan yang ikut berbaiat kepada Rasulullah itu namanya adalah Nusaybah binti Ka'ab dan Asma binti Amr bin Addi. Kemudian dibagi oleh Nabi SAW menjadi 12 kelompok, dan Rasul berpesan kepada mereka, antum ukala'u ala qaumikum bima fihim. Antum bermula kalian, ukala'u itu menjadi wakil atau menjadi penjamin, ala qaumikum atas kaum kalian, bima dengan apa-apa, fihim yang ada pada kaum. Kufala'u menjadi penjamin, kakafalatil hawariyin sebagaimana menjaminnya, sebagaimana jaminan kaum Hawariyin, yaitu sahabatnya Nabi Isa bin Maryam, bagi Isa bin Maryam. Wa ana, dan bermula saya, kafilun itu menjadi penjamin, ala qaumi, bagi kaumku semua. Ini mulai ditata oleh Nabi Muhammad SAW, mulai dirapihkan penduduk Madinah. Jadi ketika kita melihat proses hijrahnya Nabi Muhammad SAW, melihat sebuah strategi dakwahnya Nabi Muhammad SAW. Jadi bukan ujuk-ujuk Rasulullah ke Madinah, di Madinah Rasulullah belum ada orang Islam di sana, sudah ada. Kenapa? Rasulullah belajar dari pengalaman. Rasul belajar dari apa yang sudah dialami oleh Nabi Muhammad SAW. Berdakwahnya beliau di Mekah, penolakan orang Mekah terhadap Nabi Muhammad, ini jadi belajar dari Nabi Muhammad. Kemudian Rasulullah hijrah ke Taif, ya. Ketika Rasulullah hijrah ke Taif hanya berdua, tidak dikondisikan dulu Taif ini. Ini menjadi pelajaran buat Nabi Muhammad SAW. Maka kita pun begitu. Apa kata Allah dalam Quran? Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, dan lihatlah, perhatikanlah, jadikan pelajaran orang-orang yang sudah terdahulu untuk masa depan kalian. Kita bertanya kepada yang tua, kita melihat pengalaman yang tua. Untuk apa? Untuk dijadikan pelajaran bakal hidup kita. Jadi kita akan lebih melihat lagi nanti lebih detail, lebih rinci lagi
bagaimana strategi Nabi Muhammad SAW membangun kota Madinah. Faraja'u ilal Madinah, dan mereka kembali ilal Madinah ke Madinah. Fantasyarul Islamu, maka menyebarlah agama Islam fiha di kota Madinah aktsara minal marratil ula, lebih banyak daripada kali yang pertama dari tahun kemarin. Kemudian mereka menyebarkan agama Islam selain memang sudah sudah ada orang yang mengajarkan Islam di sana, yaitu yang dikirim oleh Nabi kemarin siapa? Mus'ab bin Umair. Nah, di baiat yang pertama sudah dikirim Nabi Mus'ab diajarkan. Sebagian mengatakan juga Mus'ab dikirim berdua bersama Abdullah ibnu Umi Maktum mengajarkan. Dikirim dulu ke Nabi Muhammad SAW. Madinahnya sudah tertata, sudah rapi, sudah ada kelompok-kelompok Islam di sana, baru Rasulullah kemudian nanti akan hijrah ke Madinah. Ini penting bahwa di dalam dakwah juga butuh strategi. Ketika kalian misalkan kembali ke kampung kalian untuk berdakwah, para santri berdakwah harus punya strategi. Apa kata pepatah? Al-batilu bila nidomin, al-haqqu bila nidomin, yaglibuhul batil bin nidom. Al-haqqu bila nidomin, yaglibuhul batil bin nidom. Yang benar tidak terorganisir akan dikalahkan oleh satu kezaliman yang terorganisir. Buat strategi dakwah. Lihat, seperti apa kampung saya. Kemudian apa yang sudah dilakukan para pendahulu. Mungkin ada ustadz yang sudah pernah ngajar di situ. Mungkin ada ulama yang sudah lebih dulu di situ. Kita tanya. Jadi ustadz ini, jadi ulama, jadi guru ini seperti tabib. Harus kita diagnosa dulu. Penyakitnya apa? Dan ujung-ujung kita datang ke tempat itu tanpa strategi. Ternyata tipologi masyarakatnya adalah seperti ini. Petani, ini pekerja, ini kalangan industri, ini kalangan pengusaha. Agama yang dibawanya sama, tapi dosisnya yang berbeda. Ini ternyata banyak orang alimnya di sini, cuman ibadahnya kurang semangat. Apa yang kita bawa? Setelah didiagnosa baru keluar obat. Ini perlu. Kadang-kadang banyak kejadian saat ini orang berdakwah tanpa strategi, jalan aja begitu. Akhirnya banyak pertentangan dan banyak yang gagal. Ini kita belajar dari perjalanan hidupnya Nabi Muhammad SAW. Yang ketika kita belajar perjalanan hidup Nabi Muhammad SAW, kita belajar tentang Islam itu sendiri. Pasal yang ke-40, hijratul muslimina ilal Madinah. Hijrahnya orang-orang Islam. Hijratul muslimina, hijrahnya orang-orang muslim ilal Madinah, ke kota Madinah. Nah, dulu namanya adalah Yasrib. Lamma alimat, tatkala mengetahui Quraisyun, oleh orang-orang Quraisy, bintisyaril Islami, dengan penyebaran agama Islam fil Madinah, di kota Madinah. Rupanya orang Quraisy juga tahu Islam sudah sampai ke kota Madinah, sudah tersebar di kota Madinah orang-orang Islam. Di Madinah udah banyak orang masuk Islam. Maka syaddadatil adab, makin keras siksaan ala ashabi Rasulillah, atas para sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wah, ini bahaya. Agama Islam sudah tersebar sampai dengan Yasrib, dibendung di kota kelahirannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang Quraisy di kampung kita rupanya menyebar di Madinah. Ini membahayakan. Maka kemudian makin keras siksaan mereka terhadap Nabi dan terhadap para sahabat yang mulia Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
sampai dikatakan dalam kitab Sirah itu ketika Sayyidatina Fatimah harus menyisir, membersihkan sisa-sisa pasir yang ada di rambut Nabi Muhammad SAW ketika Nabi Muhammad pulang ke rumahnya. Ketika pulang ke rumahnya disisir rambutnya Nabi oleh Sayyidatina Fatimah karena masih ada bekas-bekas pasir. Artinya apa? Ketika keluar dilemparkan pasir. Kemudian tempat sholat Nabi Muhammad SAW dilemparkan kotoran. Bahkan Nabi pernah diikat. Kemudian diejek oleh mereka. Yang membebaskannya adalah Abu Bakar, yang melepaskannya adalah Abu Bakar. Sudah kalau jalan tempat lewat Nabi Muhammad SAW udah ada durinya dan segala macam. Apalagi ketika mereka tahu Islam sudah menyebar sampai dengan Madinah. Syaddadat makin mereka menyiksa Rasulullah dan para sahabat. Terlebih lagi orang-orang yang masuk Islam dari kalangan rendahan, dari budak, dari orang-orang yang tidak punya pelindung. Maka sementara Nabi Muhammad SAW Rasulullah senantiasa berpikir memberikan kenyamanan untuk para sahabat beliau. Rasulullah selalu berpikiran untuk gimana sahabat-sahabatnya aman, ibadahnya nyaman. Sampai-sampai Rasulullah tetap di kota Makkah, sahabatnya sudah ada yang disuruh hijrah ke Habasyi, ke Ethiopia. Rasulullah ikut enggak? Enggak. Sahabat duluan. Kenapa? Perhatian Rasulullah selalu memikirkan kenyamanan para sahabat. Dan inilah inilah akhlak orang Islam. Bagaimana kita memberikan kenyamanan kepada saudara kita, keamanan kepada saudara. Maka Rasulullah bersabda, al-muslimu man salimal muslimu min lisani wa yadihi. Jangan suka menyakiti saudara kita. Berarti kita nggak ikut akhlaknya Nabi Muhammad SAW. Jangan suka hasut kepada saudara kita. Lihatlah Rasul, biarlah saya tersiksa, biarlah saya menderita di kota Mekah. Sahabat saya mah jangan. Sahabat saya mah hijrah kalian ke Ethiopia. Di sana ada raja yang adil. Kalian hijrah, saya tetap di situ. Terus kemudian kita bilang kita adalah umat Rasulullah, sementara kita nyaman menebarkan ketidaknyamanan kepada umat Islam yang lain. Kita senang kalau bisa membuat orang lain tidak nyaman dengan kegagahan kita, dengan kekuasaan kita. Lihatin aja, kalau ada saya, dia nggak bisa ngapa-ngapain. Ingat, al-muslimu man salimal muslimu min lisani wa yadihi. Orang Islam yang benar itu adalah mereka orang-orang yang memberikan keselamatan, kenyamanan, menahan gangguan dari muslim yang lainnya min lisani wa yadihi. Dari tangannya, dari lisannya, lidahnya, dan dari tangannya, Pak. Enggak suka ghibah, enggak suka ngomongin, enggak suka mencela, enggak tajam nih mulutnya, enggak tajam. Bikin orang sakit hati. Atau dengan tangannya, anak kecil kepret kan gitu, yang gede cubit, culik, segala macam. Dari perbuatan-perbuatan kita, jangan suka mengintimidasi. Ya bahkan sekarang orang banyak menyakiti orang lain dengan apa? Dengan tangannya, bikin orang ketakutan, bikin situasi orang tidak nyaman dengan informasi kita sampaikan, nakut-nakutin. Sekarang dunia ini kayak serem banget itu, ya. Serem banget. Ya, dengan apa? Dengan apa? Begini. Berikan kenyamanan kepada orang lain, itulah akhlak. Berikan kenyamanan dan perjuangkan kenyamanan orang lain, itu akhlak Nabi Muhammad SAW. Bahkan kata Nabi apa? Wallahu fi auni al-'abdi ma dama al-'abdu fi auni akhi. Allah akan bantu kalian selagi kalian mau bantu saudara. Jaminan dari Nabi Muhammad SAW. Ini santri tugasnya menebarkan
kebaikan, menyebarkan kenyamanan untuk orang lain. Karena itu akhlaknya Nabi Muhammad. Dari mana mulainya? Ya dari keluarga kita. Gimana adik kita nyaman, gimana orang tua kita nyaman, gimana ibu kita nyaman. Ya, yang udah nikah mah gimana mertua nyaman. Kadang-kadang kita itu tadi, kadang-kadang kita senang ketika kita membuat orang lain takut sama kita, ya, nggak nyaman, ya, karena sebab kita, padahal itu bukan akhlaknya Nabi Muhammad SAW. Melihat kondisi seperti itu, ya, melihat kondisi para sahabat disiksa sedemikian rupa oleh orang-orang kafir Quraisy, fa'amaro, maka memerintahkan Nabi Muhammad SAW bil hijrati, untuk hijrah ilal Madinah, ke Madinah, walihaki bi ikhwanihim al ansori, walihaki, untuk menemui bi ikhwanihim, terhadap saudara-saudara mereka al ansori, yaitu dari kalangan Ansor. Wa kharaju min Makkah khufyatan, wa kharaju, maka keluar siapa? Ashab Rasulullah, para sahabat Nabi Muhammad SAW. Min Makkah, dari Makkah, khufyatan, secara sembunyi-sembunyi. Jadi bergelombanglah mereka hijrah dari Makkah ke Madinah, bertahap. Khufyah itu secara sembunyi-sembunyi, biar gak ketahuan. Kalau ketahuan akan dicegah oleh orang kafir Quraisy. Kata Nabi, sana kamu ke Madinah. Nanti di Madinah temuin orang-orang Ansor. Maka orang Mekah yang kemarin disebut muhajirin, orang-orang yang hijrah. Orang-orang yang menerima mereka di Madinah disebut Ansor, itu orang yang beginilah sikap kita terhadap saudara kita sesama muslim. Ada yang kesusahan, ada yang baru datang ke kampung kita, ya, ada yang baru datang ke lingkungan kita. Anggaplah mereka orang-orang yang hijrah, kita orang-orang Ansor. Kenapa disebut Ansor? Kampung kita. Jangan ada orang baru kita malah orang baru, harus kena dulu, kan gitu. Atau kalian yang di asrama, santri baru, harus di apa dulu? Harus diloncok dulu, ya, harus ditatar dulu nih. Khaufan, karena takut, min antamna'hum Quraisy. Khaufan, karena takut, min antamna'hum, dari akan mencegah hum, terhadap mereka, Quraisyun, oleh orang-orang Quraisy, minal hijrati, dari hijrah. Dan mereka mengalir satu aja yang terang-terangan hijrah tadi, ya. Yang terang-terangan hijrah satu orang saja. Siapa yang terang-terangan hijrah? Umar bin Khattab ketika mau hijrah gak sembunyi-sembunyi. Umar datang ke sekitar Ka'bah dan diumumkan, wahai orang-orang Quraisy, besok saya akan hijrah. Tunggu saya di Bukitan. Siapa yang istrinya mau jadi janda, anaknya mau jadi yatim, tunggu saya di Bukitan. Umar yang melakukan. Yang lain sembunyi-sembunyi, Umar mah terang-terang. Wa arada Abu Bakrin ayyuhajir. Dan tadinya wa arada, dan berkeinginan Abu Bakar ayyuhajir, untuk ikut berhijrah di gelombang-gelombang yang pertama itu. Famana, maka mencegah akan Abu Bakar ar-Rasul, oleh Rasul. Fabaqiya ma'hu bi Makkah. Fabaqiya, kemudian menemani atau tersisa
Abu Bakar ma'ahu bersama Nabi di Makkah tadi, Makkah bertahap turun. Dan Rasulullah pun bukan orang yang terakhir hijrah. Siapa yang terakhir hijrah? Yang pertama tadi yaitu Mus'ab bin Umair, Abdullah bin Umi Maktum. Yang pertama hijrah ke Madinah. Yang terakhir Ali bin Abi Thalib. Rasulullah sebelum Ali bin Abi Thalib. Tuh lihat. Andaikan satu kelompok besar langsung hijrah, pasti gampang mencegahnya. Baru sedikit sampai ittifaqu Quraisyin ala qatli Rasul. Kesepakatan orang-orang Quraisy ala qatli Rasul sallallahu alaihi wasallam atas pembunuhan terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dilanjutkan lagi di pertanyaan. Ini adalah tentang sirah sejarah Rasulullah, tentang aqobahnya dan bertahapnya para sahabat Rasulullah hijrah ke Madinah. Diawali oleh Mus'ab bin Umair, Abdullah bin Umi Maktum, nanti diakhiri oleh Sayyidina Ali bin